Masuk dalam tema serial yang pertama, tema firman Tuhan kita pada minggu ini adalah kemenangan di tengah pencobaan. Kalau kita mau lihat saudara, kita semua pasti punya tantangannya masing-masing, katakan amin. Kita punya perjuangannya masing-masing, kita punya pertarungannya masing-masing. Enggak peduli berapa umur saudara, saudara muda atau saudara-saudara di dalam tema serial yang pertama, tema firman Tuhan kita pada minggu ini adalah kemenangan di tengah pencobaan. Kalau kita mau lihat saudara, kita semua pasti punya tantangannya masing-masing, katakan amin. Kita punya perjuangannya masing-masing, kita punya pertarungannya masing-masing. Enggak peduli berapa umur saudara, saudara muda atau saudara-saudara dewasa atau saudara mungkin masih remaja, kita punya tantangannya masing-masing. Semua tidak lepas dari yang namanya adanya tantangan, adanya masalah, adanya pergumulan. Namun saudara harus percaya dan yakin, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, cobaan boleh ada, namun Tuhan mau saudara menang, katakan amin. Tuhan mau saudara menang dalam setiap masalah, pergumulan kehidupan saudara dan saya. Makanya pada minggu tema pada hari ini, temanya adalah kemenangan di tengah pencobaan. Siapa yang mau menang, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang sudah di sana katakan amin saudara. Amin. Kita boleh baca sama-sama. 3, 2, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dan saya dengar baik, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau dalam setiap tantangan, pergumulan, pencobaan yang saudara hadapi, Tuhan mau saudara keluar sebagai pemenang. Maka kita bilang begini, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan. Apapun yang sedang masalah saudara hadapi hari-hari ini, apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, mungkin saudara berpikir berat banget, aduh masalahnya besar banget. Namun dengar baik saudara, kita mencatat dan bilang sama saudara, ya Tuhan gak akan mengizinkan, Tuhan gak akan membiarkan masalah melebihi kekuatan saudara. Bahkan kita bilang begini saudara, bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungi. Lalu kalau kita ngomong tentang pencobaan, kalau kita mau ngomong tentang masalah, tentang pergumulan, pertanyaannya, masalah, pergumulan, pencobaan datang dari mana? Kita lihat dulu slide selanjutnya. Kita harus punya paradigma atau punya pegangan yang sama bahwa definisi dari pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Kita nggak boleh bilang begini, oh Tuhan sedang mencoba saya hari ini, Tuhan telah mengetes saya hari, Tuhan sengaja kasih masalah buat saya. Saudara dengar baik, pencobaan bukan berasal dari Tuhan, namun Tuhan mengizinkan yang namanya pencobaan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan belajar apa arti sesungguhnya dari pencobaan. Dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama saudara ya. Yakobus 1 ayat 13 dan juga 14. Kita baca 3, 2, iya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak dicobai. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, jelas dalam Yakobus 1:13 bilang begini, Tuhan gak pernah dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Alkitab bilang begini saudara, apabila seorang sedang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Karena Tuhan gak pernah dicobai dan Tuhan tidak pernah mencobai. Makanya dia di ayat 14 bilang begini, tetapi tiap-tiap orang yang sedang dicobai itu adalah oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Kalau kita berpikir bahwa oh betul pencobaan bukan datang dari Tuhan. Namun kalau kita lihat kilas balik dari sejarah kejadian saudara, ada yang namanya Abraham. Saat Abraham dites sama Allah untuk mengorbankan anaknya. Siapa nama anaknya saudara? Ishak. Abraham tunggu lama, Abraham menantikan anaknya sungguh lama, sampai akhirnya anaknya lahir, anak tunggal yang dikasih sama Allah, yang namanya Ishak. Ternyata Tuhan malah nyuruh dia mencoba Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Tapi sedangkan di ayat Yakobus 1, Tuhan bilang kata Tuhan gak pernah mencobai. Tapi kenapa dalam Kejadian 22 yang pertama, Alkitab bilang Allah mencoba Abraham. Kita lihat dulu ayat Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1 kita baca sama-sama 3, 2, iya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Cukup membingungkan. Kita baca Yakobus 1 katanya pencobaan bukan datang dari Tuhan. Tapi kalau kita lihat Kejadian 22, kenapa Tuhan Allah mencobai Abraham? Pertanyaannya pencobaan apa? Dan kenapa Tuhan bilang Tuhan gak pernah mencobai? Tapi kenapa di Kejadian 22 Tuhan mencoba Abraham? Maka kita akan lihat, apakah ada kontradiksi? Apakah ada perbedaan? Apakah kita perjanjian lama, kita perjanjian baru berubah atau berganti? Kita akan belajar lebih dalam, saudara. Kita lihat slide selanjutnya. Saya buat sebuah analogi seperti ini, saudara. Aduh, gak kelihatan, saudara. Maafin. Kekecilan, oke saya bacakan sedikit ya. Makna kata dalam Kejadian 22 yang pertama begini. Kata mencoba dalam bahasa Ibrani digunakan di sini adalah nisa, yang berarti menguji atau membuktikan. Makanya konteksnya begini. Allah tidak mencobai Abraham untuk membuat dia jatuh ke dalam dosa. Cobaan yang Tuhan izinkan kepada Abraham tidak untuk memojokkan Abraham untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah menguji iman Abraham untuk membuktikan kesetiaannya, bukan untuk membuatnya gagal. Dan yang ketiga, tujuan ujian ini adalah untuk membentuk karakter Abraham dan menyatakan kekuatan yang sejati. Makanya dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, Allah menguji bangsa Israel di padang gurun untuk mengetahui isi hati mereka. Allah mengizinkan tantangan, pencobaan kepada bangsa Israel bukan untuk membuat bangsa Israel gagal, tapi untuk memurnikan hati bangsa Israel, untuk membenarkan, meluruskan hati bangsa Israel. Dan seperti di dalam Mazmur 66 ayat yang 10, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, yang telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ternyata pencobaan yang datang dari Tuhan ini berbeda makna, berbeda arti. Makanya dalam terjemahan bahasa aslinya adalah nica. Apa itu artinya? Adalah membuat saudara teruji, membuat saudara semakin mulia, semakin nyata. Sebagai contoh begini, saudara-saudara punya pulpen, punya pensil kayu. Pensil sebelum diraut nggak bisa dipakai. Makanya harus apa? Harus diraut dulu, harus dipotong dulu, harus diputar dulu. Supaya apa? Supaya lancip. Supaya apa? Supaya bisa dipakai. Makanya pencobaan yang diizinkan Allah kepada Abraham bukan untuk menjatuhkan Abraham, bukan untuk melukai Abraham, bukan untuk mencelakakan Abraham. Namun sebaliknya, pencobaan yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk memurnikan karakternya Abraham, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup Abraham. Makanya pencobaan yang datang dari Tuhan bukan untuk mencelakakan manusia, namun untuk memuliakan hidup kita. Berbeda dengan yang kedua, kita lihat makna kata dari kata mencobai dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Kata mencobai dalam bahasa Yunani di ayat ini adalah peirazo, yang dalam konteks ini berarti mencobai dengan maksud jahat untuk menjatuhkan seseorang. Ternyata beda arti. Dalam ayat Yakobus 1 itu adalah menjerumuskan, untuk menjatuhkan, untuk mencelakakan. Makanya dalam konteksnya saudara, Yakobus sedang berbicara tentang pencobaan yang berasal dari dosa dan hawa nafsu manusia. Allah tidak menggoda manusia untuk berbuat dosa. Pencobaan ini berasal dari dunia, dari daging, dan dari iblis, dari si jahat. Makanya dalam contoh pencobaan yang berasal dari iblis, Yesus pun pernah dicobai di padang gurun. Benar ya? Itu adalah pencobaan yang berusaha untuk mencelakakan, untuk menjatuhkan, bukan untuk membangun. Dan juga dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Maka sebagai kesimpulan begini saudara, lihat slide selanjutnya. Sebagai kesimpulan, dalam Kejadian 22 yang pertama, Allah menguji Abraham untuk membuktikan dan memperkuat imannya, bukan untuk menjatuhkan dalam dosa. Jadi apa yang Allah izinkan untuk dicoba kepada Abraham bukan untuk menjatuhkan Abraham, sekali lagi, tapi untuk memuliakan Abraham. Untuk Abraham semakin kuat, semakin percaya, semakin teguh iman. Tetapi dalam Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak pernah menggoda manusia untuk berbuat dosa atau menjerumuskan mereka ke dalam kejahatan. Karena pencobaan ini adalah berasal dari setan, berasal dari si jahat, berasal dari keinginan diri sendiri. Makanya kesimpulan akhirnya tidak ada kontradiksi. Karena dalam Kejadian 22 yang pertama, Allah menguji Abraham untuk membentuk dan membuktikan karakternya. Namun Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak pernah mencobai siapapun dengan maksud membuatnya jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara harus dapat bedakan. Pencobaan yang datang untuk merusakkan saudara itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari keinginan diri saudara sendiri, atau juga mungkin dari setan, dari dunia. Tetapi pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara untuk membuat saudara semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Makanya banyak orang percaya, banyak orang datang ke gereja, baca firman, tapi kenapa masalah hidupnya masih ada? Betul. Karena itu adalah diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita, untuk menguatkan iman kita. Makanya selalu kalau saudara tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, saudara nggak akan marah kalau saudara menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan yang diizinkan sama Tuhan ada dalam hidup saudara bukan untuk mencelakakan kamu, namun untuk membangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Makanya hari ini kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan pakai cara saudara akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Supaya apa? Supaya saudara ketemu sama Tuhan, supaya saudara melihat pembelaan Tuhan. Maka sekali lagi saya bilang, Tuhan gak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan saudara. Kenapa? Karena Tuhan pengen saudara menang. Karena Tuhan pengen saudara keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, kita harus menang. Amin saudara, kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Kita telah belajar perbedaan antara dicobai sama dicoba. Dan kita akan masuk dalam inti firman Tuhan kita adalah 3 hal mengapa Tuhan izinkan yang namanya pencobaan. Kita masuk poin yang pertama. Kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan saudara? Yang pertama adalah masalah atau pencobaan membentuk karakter kita. Sama bilang sama saya karakter. Amin. Kita buka firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2 dan juga 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam Yakobus 1 ayat kedua dan 3 bilang begini saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tapi bagaimana caranya? Saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi pergumulan, saudara malah bilang terima kasih. Benar ya saudara ya? Kenapa saudara harus bilang terima kasih? Karena sesungguhnya, makanya saudara dengar baik, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata saudara begini, ternyata masalah yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter saudara dan saya. Makanya kalau kita orang yang percaya sama iman kebenaran Kristus, kita baca firman Tuhan, kalau ada masalah, yang pertama kali kita responi bukannya marah, bukannya kecewa, namun apa seharusnya? Mengucap syukur. Tapi aneh ya saudara ya, masa ada masalah, ada tantangan malah mengucap syukur. Tapi kalau kita tahu kebenaran, masalah yang Tuhan izinkan dengan baik, tidak untuk mencelakakan kita, tapi masalah, tantangan yang terjadi dalam hidup kita untuk menguatkan iman dan karakter kita. Makanya kalau kita tahu konsep ini, paradigma ini, cara pikir ini, kita akan berpikir begini saudara. Mungkin ada tantangan, mungkin ada masalah, namun percayalah mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Makanya ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah kok. Ikut Tuhan bukan berarti tanpa tantangan kok. Namun ikut Tuhan membuat saudara menang dalam tantangan saudara. Mungkin saudara nggak tahu kapan menangnya Pak. Berdoa udah puluhan tahun, belasan tahun Pak, nggak terjadi Pak.
Namun firman Tuhan mengajar sama saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ada tantangan, ada masalah, ingat, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saya hari-hari ini, bukan untuk mencelakakan saya, bukan untuk melukai saya, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi hari ini kalau ada masalah, tantangan, jangan marah dulu sama Tuhan, jangan kecewa dulu sama Tuhan. Saudara belum lihat hasil akhir. Saudara masih mulai sedang berjalan sama Tuhan. Jangan berhenti dulu, jangan stop dulu. Namun saya percaya tantangan boleh ada, masalah boleh ada, namun kemenangan datang dari Tuhan. Amin saudara. Dan kita lihat saudara, kasih tepuk tangan boleh. Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Saudara bisa catat ayat ini, saudara bisa baca di rumah ya. Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Karena waktu kita nggak banyak, saudara bisa catat ayatnya. Yang pertama adalah untuk menguji ketulusan iman kita. Karena kalau iman nggak teruji, seperti cinta yang tidak teruji, makanya cinta dan iman harus dibuktikan. Makanya cinta dan iman, saya selalu bilang, ada dua hal yang nggak bisa kulihat dengan mata. Yang pertama adalah iman, yang kedua cinta. Bagaimana cara kita bisa menyatakan iman dan cinta? Tunjukkan. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengajar kita kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan, karena untuk menguji ketulusan iman kita. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter ilahi ada dalam diri kita. Saudara bisa catat ayatnya Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Untuk menjadikan kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang ya saudara ya, kalau kita lagi gak ada masalah, gak ada tantangan, seringkali kita lupa sama Tuhan memang. Betul. Tapi kadang-kadang caranya Tuhan, kalau kita lagi ada masalah, kita baru ingat sama Tuhan. Benar ya? Makanya gini, makanya ada orang pernah bilang sama saya begini saudara. Kalau kekayaan, kalau kejayaan, kalau harta membuat kita lupa sama Tuhan, itu bukan berkat. Amin saudara? Amin. Tetapi justru sebaliknya, kalau ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan membuat kita ingat sama Tuhan, itu adalah berkat. Karena kenapa? Membuat kita teringat sama Tuhan. Maka terkadang Tuhan pakai itu supaya apa? Supaya saudara kembali ingat sama Tuhan. Jangan sampai kekayaan yang saudara miliki, harta yang saudara miliki, kejayaan yang saudara miliki membuat saudara lupa sama Tuhan. Karena sesungguhnya berkat yang mau Tuhan kasih adalah saudara memiliki hubungan sama Tuhan. Amin. Makanya terkadang Tuhan pakai mengemas berkat di dalam sebuah tantangan, sebuah masalah, sebuah pergumulan. Supaya apa? Supaya saudara semakin melekat sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Mengapa Tuhan mengizinkan adanya pencobaan? Karena Tuhan pengen punya hubungan sama saudara. Di dalam hubungan saudara sama Tuhan akan membuat saudara menang dan memiliki karakter Kristus, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua kita lihat, kenapa Tuhan mengizinkan yang namanya pencobaan? Yang kedua adalah Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Saya bilang sama saya, jalan keluar. Jalan keluar. Amin. Kita buka ayatnya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 13b saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 13b. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Firman Tuhan bilang begini, saat kamu sedang dalam masalah, saat kamu sedang dalam pergumulan, saat engkau dalam sebuah tantangan, dengar baik, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Ternyata dalam masalah saudara, jalan keluarnya cuma satu. Apa itu? Tuhan. Dalam semua masalah saudara, dalam sebuah pergumulan saudara, jalan keluarnya cuma satu. Siapa saudara? Tuhan. Saya nggak tahu apa masalah saudara hari-hari ini. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa hari-hari ini. Sekarang macam-macam saudara ya. Pergumulan macam-macam. Kemarin saya datang Imlekan saudara. Saya datang Imlekan. Saya punya sepupu saudara. Ditinggal sama suaminya. Nggak berani ngomong sama orang tuanya. Ditinggalnya kirain baru berapa hari saudara. Kita udah 3 tahun saudara. Macam-macam pergumulan. Macam-macam. Ketemu orang banyak. Melihat saya banyak ketemu orang, saya banyak suka cerita. Karena hari-hari ini saya karena melayani Tuhan di mimbar gitu ya saudara. Jadi kebiasaannya saya kalau ketemu orang saya ngomongin Tuhan jadinya. Jadi acara Imlek kan juga saya ngomongin Tuhan aja. Ini kan ngomongin Tuhan saudara, kayak banyak orang kesaksian ternyata yang punya masalah itu bukan kita doang. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kita yang paling menderita dalam dunia ini. Padahal semua orang punya masalahnya masing-masing. Semua orang punya tantangannya masing-masing. Tapi dengar baik, pencobaan yang saudara sedang hadapi hari ini, Tuhan buka jalan buat saudara. Amin. Dan hanya Tuhan yang dapat membuka jalan buat saudara. Makanya hari ini kalau saudara mau membutuhkan jalan keluar,
supaya saudara keluar dari masalah saudara cuma satu jalan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Macam-macam saudara, macam-macam. Kemarin saya ketemu lagi sama saya punya oma, punya sepupu, udah jauh saudara. Umurnya udah 77 tahun saudara. Udah ngalamin yang namanya demensia. Saking punya demensia saudara, ini orang yang cukup diberkati Tuhan. Anaknya cuma satu. Anaknya udah seumur mama saya saudara. Ini cerita, mamanya ini demensia saudara. Cinta Tuhan banget, tapi udah udah mulai lupa-lupa, 77 tahun. Sampai akhirnya sering marah-marah dan suka ngancem-ngancem nggak jelas gitu saudara. Dan akhirnya apa? Anaknya mau bawa dia dipindahin ke panti jompo saudara. Sampai akhirnya pas ketemu main di Imlek, dia nangis-nangis. Dia bilang, bilangin dong sama cici kamu jangan taruh saya, dia ngomongnya mami, jangan taruh mami di panti jompo. Mami masih pengen ketemu sama cucu-cucu. Terus saya pikir, itu sedih banget. Tapi semua orang punya masalah. Dulu saya berpikir saya orang yang paling menderita di dunia ini hari-hari ini. Kita suka sombong sama penderitaan kita. Kita suka sombong sama masalah kita. Namun kalau kita lihat sekitar kita, ternyata semua orang punya tantangan yang masing-masing. Ada orang yang terlihatnya diam-diam aja, senyum-senyum aja. Tapi kalau dari cerita masalahnya, kita bikin kita nyesek juga saudara. Benar ya saudara? Ada orang datang ke gereja kayaknya happy. Datang ke gereja pelayanan, katanya happy. Padahal kalau kita tanya, kita bergumul, kita ngobrol sama dia, ternyata masalahnya jauh lebih membahayakan, mengkhawatirkan. Betul. Tapi dia membuat kita mengucap syukur sama Tuhan. Terkadang orang nggak perlu harus tahu kok masalah kita. Saya justru salut sama orang yang punya banyak masalah, datang ketemu orang senyum-senyum aja. Kenapa? Karena dia tahu pembelaan datang dari Tuhan. Tapi ada orang yang masalahnya, mohon maaf saudara, nggak seberapa. Tapi datang ketemu orang nangis-nangis mulu. Bukan ditekuk-tekuk mulu, kenapa saudara? Nggak jadi berkat. Di batu sandungan, Pak. Kalau saudara tahu jalan keluar saudara hanya di dalam Tuhan, seharusnya saudara harus bersuka cita. Karena kenapa? Kemenangan disediakan bagi saudara. Pintu jalan keluar disediakan bagi saudara. Kalau saudara percaya ini, apapun masalah saudara, seberat apapun tantangan saudara, jangan takut. Alkitab bilang begini, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Sehingga kamu keluar sebagai pemenang. Bilang sama kanan kiri, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Amin. Kita lihat saudara. Kita kasih tepuk tangan boleh. Bagaimana Tuhan menyediakan jalan keluar? Kalau tadi kita bilang Tuhan akan kasih jalan keluar supaya kita dapat menanggung masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mendengar jalannya Tuhan? Kita lihat bagaimana cara Tuhan menyediakan jalan keluar dalam permasalahan kita. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama melalui firman Tuhan. Saudara boleh baca, catat ayatnya di Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Yang pertama, tidak lain tidak bukan, hanya melalui firman Tuhan. Yang kedua, melalui doa dan ketergantungan kepada Roh Kudus. Matius 26 ayat 41. Kenapa saudara harus punya ketergantungan sama Roh Kudus? Karena dengar baik, Roh Kudus adalah roh yang menuntun saudara. Amin saudara. Amin. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saudara untuk menjalani tantangan saudara hari-hari ini. Makanya saudara harus andalkan kekuatan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya? Amin. Saat Tuhan naik ke atas surga, Tuhan akan bilang begini, aku akan mengirim roh penolong. Makanya saudara dan saya punya penolong yang sama. Ada roh Allah, ada Roh Kudus dalam diri kita. Terus terhubung sama Tuhan, terus terkoneksi sama Tuhan. Dan yang ketiga saudara apa? Melalui komunitas iman. Saya selalu sampaikan saudara, manusia gak bisa hidup seorang diri. Makanya Tuhan kirim penolong. Makanya sebegitu pentingnya komunitas dalam beriman. Saudara harus punya lingkungan yang baik supaya saudara membiasakan melakukan hal-hal yang baik. Makanya saat para rasul memulai pelayanan mereka berkumpul dulu di dalam sebuah rumah. Mereka membangun sebuah community. Mereka saling menguatkan dalam iman mereka. Ternyata saudara begini, ternyata lingkungan yang datang dari Tuhan akan membuat saudara juga punya pemahaman yang benar akan Kristus. Makanya saudara jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah hari-hari. Jangan lupa datang ke gereja. Jangan lupa beribadah. Yang kedua apa saudara? Saudara harus punya pertemanan yang baik dan membiasakan memperkatakan hal yang baik. Karena kita jelas bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saya percaya pergaulan yang baik akan membiasakan saudara melakukan hal yang baik juga.
Makanya hari saudara harus punya lingkungan yang kalau saudara ada masalah, tantangan, solusinya cuma satu. Dia kasih tahu firman Tuhan. Jangan sampai saudara punya lingkungan, saudara cerita masalah saudara cerita pergumulan saudara, yang disampaikan bukan kebenaran, namun pembenaran. Mengerikan. Kalau kita ketemu sama orang yang bukan menyampaikan kebenaran, namun pembenaran. Udah salah, tetap dibenerin. Udah nggak benar, tetap dibenerin. Makanya setiap kita harus berani mendengar yang namanya kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita harus siap mendengar sesuatu yang kita nggak mau dengar. Makanya kita dengar firman Tuhan, kita harus bisa diubahkan. Makanya saat kita baca firman Tuhan, kita harus tahu, kita harus diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara saudara menerima jalan keluar dari Tuhan? Kembali kepada firman Tuhan. Berdoa, minta kekuatan dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, memiliki komunitas iman. Ada amin saudara? Amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa tujuan dari Tuhan mengizinkan yang namanya pencobaan? Yang ketiga adalah kemenangan atas pencobaan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara bilang sama saya, kemuliaan. Kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya boleh undang pemain keyboard, worship leader boleh maju ke depan. Kita masuk di poin yang terakhir. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang ketiga adalah saudara, kemenangan atas pencobaan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bukan hanya mau saudara keluar sebagai pemenang, namun Tuhan juga mau saudara keluar dari masalah pergumulan saudara, mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Makanya dalam 2 Korintus 12 ayat 19 bilang begitu. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Makanya begini saudara, terkadang kenapa Tuhan izinkan yang namanya pergumulan, tantangan, pencobaan? Karena saat kita angkat tangan, kita nyerah sama Tuhan, berserah sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan buat saudara. Namun terkadang kalau kita lagi hidupnya baik-baik aja, saudara, kita lupa untuk angkat tangan, berserah sama Tuhan. Terkadang kita berpikir kita mampu kok. Oh saya bekerja kok, saya bisa cover masalah ini, saya bisa lewatin masalah ini. Oh saya punya bisnis kok, saya bisa lewatin musim-musim ini. Oh saya punya keluarga kok, kalau saya baik, saya bisa lewatin masa-masa ini. Terkadang saudara, kenyamanan saudara membuat saudara lupa sama kuasa Tuhan. Terkadang. Makanya Tuhan terkadang mengizinkan. Makanya Paulus bilang begini, sebab di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Karena sesungguhnya saat orang udah gak punya kekuatan lagi untuk berharap sama dirinya, dia akan kembali kepada Tuhan. Dari saat itulah Tuhan akan menyatakan kuasanya, kemuliaan dalam saudara. Makanya hari ini saudara punya masalah, punya tantangan, punya pergumulan, saudara berpegangan tangan, saling mendoakan. Saudara angkat tangan, minta kekuatan dari Tuhan. Selalu saya bilang saudara ya, di tahun 2025 ini pesannya adalah, kalau kita nggak andalin Tuhan, kita pasti babak belur saudara. Kita harus andalkan Tuhan hari-hari. Saudara udah gak perlu banyak baca-baca berita buruk. Udah hari-hari ini udah angkat tangan, berserah sama Tuhan. Tuhan yang sama tolong saudara beberapa tahun yang lalu, Tuhan yang sama akan tolong saudara tahun. Amin saudara. Dan bagaimana hasil dari kemenangan atas pencobaan? Kita lihat slide selanjutnya. Hasil dari kemenangan atas pencobaan, yang pertama, iman saudara akan diperkuat sama Tuhan. Yang kedua, saudara akan bersaksi tentang hidup saudara yang memberkati orang lain. Terkadang Tuhan pakai sebuah masalah, sebuah tantangan untuk saudara dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena begini saudara, Tuhan pengen saudara mengalami dia, katakan amin. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang yang bilang begini, Tuhan baik banget. Atau orang yang bilang, iya benar-benar baik banget. Kamu pernah ngalamin apa? Orang itu bertanya. Mulai bingung, apa ya? Makanya terkadang Tuhan izinkan yang namanya pencobaan supaya saudara bisa bersaksi, Tuhan telah tolong saudara. Amin. Supaya kesaksian saudara jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Supaya apa yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara nggak berhenti di saudara.
Makanya saya selalu dulu, waktu saya kecil bahkan saudara, saya dulu waktu dalam tantangan masalah keluarga saya nggak pernah berani cerita sama orang lain. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya cerita masalah saya cuma jadi batu sandungan doang, nggak jadi berkat. Tapi saya bilang sama Tuhan, pada masa saya masih kecil, masih remaja, saya bilang, kalau Tuhan tolong saya lewati masa-masa ini, saya akan bersaksi sama Tuhan. Saya akan ceritakan semua kebaikan Tuhan. Saya akan ceritakan semua kesaksian ini, bahwa Tuhan gak pernah berakhir mengasihi saya. Makanya apa tujuan dari masalah pergumulan saudara? Supaya saudara menyatakan kemuliaan Tuhan dengan bersaksi. Makanya saudara harus punya iman ya. Saudara berdoa begini, Tuhan, kalau saya bisa melewati masalah ini, saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Dan yang ketiga apa saudara? Saudara akan mengalami kedekatan secara intim lebih dalam sama Tuhan. Agar saudara percaya sama Tuhan bukan cerita dari orang lain. Agar saudara percaya sama Tuhan bukan melalui kesaksian orang lain, namun saudara mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Sebagai kesimpulan, pencobaan adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter iman kita. Tuhan tetap menyediakan jalan bagi yang setia kepadanya dan memberikan kemenangan atas pencobaan untuk membawa dampak bagi diri sendiri, orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, namun dengar baik, kemenangan disediakan bagi saudara dan saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan kemuliaan.